بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa Cikara Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang tak terhingga, baik nikmat duniawi apalagi nikmat yang terkait dengan agama, baik yang tersembunyi dalam batin kita maupun yang tampak secara lahiriah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah Ta'ala. Demikian Allah berfirman. Para pemirsa azanullah yakum, melanjutkan kajian kita, bahasan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, di mana kita telah memasuki bab yang beliau sampaikan, yaitu Minhaj al-Firqatin Najiyah, jalan hidup golongan yang selamat, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita dengarkan bersama poin-poin yang beliau sampaikan. Sedikit saya ringkas poin-poin tersebut tentang jalan hidup golongan yang selamat. Yang pertama, bahwa golongan yang selamat ini adalah berpegang teguh dengan manhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya dan manhaj para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bahwa jalan hidup golongan yang selamat ini adalah kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya ketika terjadi silang pendapat, terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Kemudian yang ketiga, bahwa jalan hidup golongan yang selamat adalah tidak mendahului terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya dengan perkataan siapapun. Tidak mendahulukan perkataan siapapun atas firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bahwa jalan hidup dari golongan yang selamat ini sangat perhatian kepada tauhid. Upaya pemurnian ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata dalam seluruh bentuknya, dan pengingkaran kepada syirik dengan seluruh fenomenanya. Jadi sangat besar perhatiannya terhadap dakwah tauhid, mengembalikan umat ke jalan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan menjauhi segala bentuk praktek-praktek kesyirikan. Ya, itu 4 poin yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kelima. Qala al-mu'allif
rahimahullah. Al-khamis, al-firqatul najiyah yuhyuna sunana rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba wa fil riwayatin fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Qala Albani rawahu Abu Amr Ad-Dani bi sanadin sahih. Poin yang kelima, beliau sampaikan golongan yang selamat menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka, di dalam perilaku mereka dalam kehidupan ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang asing, yang aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, innal islama bada ghariba, sungguh Islam itu pertama kali datang tanpa asing, aneh, bukan menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada waktu itu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak suatu saat nanti Islam akan kembali aneh, kembali asing di tengah-tengah masyarakat. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi para ghuraba, orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing tersebut. Rawi Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah jelaskan, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu. Siapa mereka? Alladzina yusrihuna idza fasadan nas, itu orang-orang yang melakukan perbuatan perbaikan, orang-orang yang soleh dan berusaha untuk menyolehkan orang lain ketika masyarakatnya rusak. Ini hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang kelima ini, mu'alif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan tentang prinsip hidup al-firqatun najiyah, yang tidak lain adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bahwa mereka sangat mengupayakan hidupnya sunnah Rasul di dalam pribadi mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam perilaku mereka. Jadi di samping mereka adalah orang-orang yang di dalam dirinya adalah menegakkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu mencakup yang wajib maupun yang hukumnya sunnah, yaitu segala tuntunan dari Nabi SAW di dalam kehidupan beragama, baik yang terkait dengan keyakinan, akidah, terkait dengan akhlak, kepribadian, maupun yang terkait dengan ibadat, praktek-praktek peribadatan. Nah, itu diupayakan hidup di dalam diri seorang al-firqatun najiyah. Di setiap anggota atau setiap mereka yang masuk dalam kelompok al-firqatun najiyah itu sangat berusaha untuk sunnah-sunnah Nabi itu adalah tegak pada diri mereka. Mereka suka gemar mengerjakan yang wajib dan juga mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang sunnah. Itu menjadi prinsip hidupnya. Karena ya mereka menyadari betul bahwa melaksanakan kewajiban itu adalah
Ya, hukumnya wajib mendatangkan pahala, apabila kemudian ditinggalkan maka mereka berdosa dan terancam azab Allah SWT. Maka ada rasa takut pada mereka dari meninggalkan hal-hal yang wajib. Terkait dengan hal-hal yang sunnah yang tidak wajib dari peninggalan atau ajaran Nabi SAW, maka mereka menganggap, merasa bahwa dengan melaksanakannya mereka mendapatkan keutamaan yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat gemar terhadap janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, khususnya untuk kehidupan akhirat. Mereka sangat merindukan hal itu, sehingga itu tercermin dalam kepribadian mereka. Dan di antara sunnah Nabi bahkan yang paling pokok adalah keyakinan, tauhid. Mereka betul-betul mewujudkan tauhid dalam perilaku kehidupannya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Al-Firqatul Najiyah itu berusaha untuk sunnah-sunnah Nabi ini juga tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, ketika saya sebutkan sunnah-sunnah Nabi, maka mencakup seluruh ajaran Nabi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, mohon untuk diingat bahwa ketika disebutkan sunnah Nabi, yang dimaksud di sini adalah seluruh dari ajaran Nabi, bukan yang semata-mata hukumnya sunnah, karena sunnah itu memiliki banyak pengertian tergantung konteks pembicaraannya. Nah, dalam konteks pembicaraan kita, maka menghidupkan sunnah Nabi ya mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini prinsip yang kelima. Nah, beliau sampaikan dengan menjalankan prinsip yang kelima ini, maka seorang Firqatul Najiyah, seorang ahlu sunnah, itu akan menjadi asing di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, tentunya di tengah-tengah masyarakat yang sunnah Nabi tidak hidup. Karena ketika dia berada di tengah-tengah sunnah Nabi yang tidak hidup, lalu dia menghidupkan sunnah Nabi, maka menjadi asing, menjadi aneh. Karena selama ini bahwa sunnah Nabi itu tidak ada di masyarakatnya, tidak diterapkan di masyarakatnya. Dan saya ingatkan kembali bahwa termasuk sunnah Nabi yang hukumnya wajib adalah yang merupakan tauhid, akidah, yang terkadang banyak masyarakat yang tidak mengenal hakikat akidah yang sahihah, akidah yang benar, tauhid yang benar, yang betul-betul merupakan peninggalan Nabi SAW. Lalu Syekh Muhammad beliau bawakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang awal mula datangnya Islam sebagai sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakatnya, kemudian akan kembali asing di tengah-tengah masyarakat. Ya, sepeninggalan Nabi, Islam dikenal di Jaziratul Arab, kemudian cukup meluas di dunia. Bagaimana Islam, hakikat Islam yang benar, namun kemudian berangsur-angsur berkurang kepopuleran pelaksanaan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, meskipun di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin sendiri. Ya. Tauhid sesuatu yang asing, sunnah sesuatu yang asing, syirik menjadi hal yang biasa dilakukan oleh banyak kaum muslimin, bid'ah menjadi hal yang biasa, sehingga kalau kemudian orang melaksanakan sunnah dianggap bid'ah, orang yang melaksanakan bid'ah dianggap sunnah, orang yang melaksanakan tauhid dianggap membenci Nabi, tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul, tidak menghormati Rasul, tidak menghormati para ulama. Sementara orang yang berbuat syirik dianggap mencintai Rasul, mencintai para ulama. Demikianlah penilaian masyarakat ketika masyarakat sudah jauh dari kehidupan sunnah Nabi SAW. Sehingga yang melaksanakan sunnah Nabi SAW, baik yang wajib maupun yang sunnah,
itu menjadi asing di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, dari poin yang kelima ini, khususnya dari hadis yang beliau sampaikan, saya sampaikan beberapa faedah dari hadis ghuraba, hadis tentang keterasingan Islam. Yang pertama, terasing tidak selamanya jelek, seperti sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi orang itu menjadi orang yang aneh di tengah-tengah masyarakatnya, maka cap aneh itu tidak selamanya sama dengan cap buruk. Tergantung mengapa dia aneh. Apa yang menjadikan dia aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Seseorang yang aneh dengan sebuah kebenaran, maka dia tetap baik. Sebab kalau kemudian dia larut ikut sebagaimana masyarakatnya, sementara masyarakatnya tidak baik. Berbagai macam praktek keburukan adalah sudah menjadi tradisi. Baik itu syirik, bid'ah, atau kemaksiatan menjadi tradisi, maka orang soleh adalah orang yang asing di tengah masyarakatnya. Maka tidak mengapa. Bahkan seharusnya, wajib hukumnya untuk dia menjadi orang asing di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang kedua, kebenaran yang awalnya asing bisa menjadi biasa ketika sudah populer. Ya, jadi sebagaimana Islam dahulu awalnya adalah asing, tetapi kemudian dengan dipertahankan, disebarluaskan dengan sungguh-sungguh oleh para sahabat Nabi, maka kemudian Islam menjadi hal yang sangat populer dan manusia kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya, bahkan sejak akhir masa hidup Nabi SAW sudah berbondong-bondong manusia masuk dalam Islam, lalu kemudian semakin disebarluaskan oleh penggantinya, penerusnya dari Khulafaur Rasyidin, sehingga Islam dominan di masyarakat, Islam yang benar, dan keburukan menjadi minoritas di masyarakat kaum muslimin. Di akhir masa sahabat, ya, bid'ah adalah sesuatu yang sangat minoritas. Kejahatan sesuatu yang minoritas. Dominasi masyarakatnya lah Islam yang hak, Islam yang benar, jauh dari praktek-praktek kesyirikan, jauh dari praktek-praktek bid'ah, dan jauh dari praktek-praktek kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kejahatan menjadi biasa ketika penyebarannya masif. Ya, kejahatan, sesuatu yang buruk, yang jahat, apabila itu kemudian tersebar luas secara masif, secara sedemikian rupa, maka itu menjadi hal yang biasa. Dan siapa yang mengetahui Islam dengan benar, maka pada hari ini akan melihat betapa hal yang itu dosa besar. Itu menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka melakukannya tanpa merasa dosa. Misalnya membuka aurat bagi para wanita di hadapan yang bukan mahramnya. Mereka berkeliaran di jalan-jalan dengan aurat yang terbuka. Itu adalah sebuah keburukan, kejahatan dalam tinjauan syariat Islam, tetapi menjadi hal yang biasa. Bahkan yang menutup aurat secara benar itu menjadi manusia yang asing di tengah-tengah masyarakatnya, yang menjadi sorotan mata. Kemudian pakaian yang mengangkat di atas mata kaki dari kaum lelaki itu adalah hal yang asing. Adapun yang menurunkan di bawah mata kakinya hal yang biasa, padahal itu hal yang tercela dalam syariat Islam. Kemudian praktek ribawi, hutang piutang dengan ada tambahan nilai, itu adalah praktek yang biasa, yang secara umum orang selama itu suka sama suka dianggap hal yang biasa, padahal itu dosa besar karena riba. Dan banyak sekali, belum lagi adalah berbagai macam perilaku ibadah, praktek-praktek ibadah yang tidak dituntunkan oleh syariat Islam, tetapi itu yang mendominasi masyarakat.
Sehingga kalau ada masyarakat yang tidak ikut dalam ibadah-ibadah yang sesungguhnya itulah merupakan praktek bid'ah, maka dicela, dicap suka membid'ahkan. Ketika praktek-praktek kesyirikan banyak dilakukan, kemudian orang yang mengingkarinya, orang yang tidak ikut-ikutan, maka justru yang dicela. Dianggap suka mensyirik-syirikan. Padahal memang demikian secara tinjauan syar'i. Bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana hadis Nabi SAW berbicara. Dan ketika kemudian kejahatan, keburukan dalam tinjauan agama itu semakin tersebar, maka ya tentunya orang itu akan semakin lebih mudah terseret ke dalamnya. Nah, kalau tidak ada pihak-pihak orang asing, orang yang asing yang aneh, yang mengingkarinya, maka yang akan terjadi kebenaran bisa betul-betul punah dari masyarakat tersebut, dari wilayah tersebut. Tetapi secara mendunia, maka sebagaimana janji yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa tetap akan ada satu kelompok manusia yang membela panji-panji kebenaran. Kemudian yang keempat, jaminan kebahagiaan bagi yang berbuat dan mengupayakan kebaikan meski terasing di masyarakatnya. Ya, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang dicap asing di tengah-tengah masyarakatnya, apabila keterasingannya adalah disebabkan karena berpegang teguh dengan agamanya, maka ada kebahagiaan tersendiri dalam jiwanya. Yang itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak menegakkan sunnah dalam kehidupannya. Orang aneh, orang nyeleneh, tetapi dalam kebatilan, dalam kerusakan, lalu kemudian mereka dicaci masyarakatnya, dijauhi masyarakatnya, dikucilkan masyarakatnya, dihina masyarakatnya, penderitaannya semakin bertambah. Ya, menderita di dunia dan menderita juga di akhirat kalau tidak bertobat. Tetapi orang yang asing dicap aneh, nyeleneh, dihinakan, kemudian dicela oleh masyarakatnya, disebabkan karena kebenaran yang dia pegang, maka yang dirasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaannya itu ada dalam hatinya, yaitu kebersamaannya bersama kebenaran. Sehingga tidak ada pihak manapun yang akan membuatnya dia menderita. Dia berduka cita karena karunia dari Allah atas kebenaran yang dia pegang, maka mendapatkan janji kebahagiaan, ketenangan hidup, kegembiraan yang itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kebenaran. Itu di dunia dan nanti di akhirat mereka pun akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara, yang endingnya berada di surga. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang mengamalkan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, yang benar imannya, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya yang baik, dan kami akan berikan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman, beramal soleh, yang amal soleh tersebut, amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul, dibangun di atas keimanan, iman yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar. Maka diberikan jaminan berupa kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan di dunia, kehidupan yang bersih di dunia, bersih dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang menjijikkan. Kemudian dia diberikan pahala di akhirat lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Nah, itu poin yang ke-5 dan faedah yang bisa sampaikan dari hadis tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Kemudian poin yang ke-6 asal disebut sampaikan, al-firqatul najiyah la tata'asabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sumi alladhi la yantiqu anil hawa amma ghairuhu minal bashar mahma alat rutbatuhu
faqad yukhti'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Hasanul rawahu Ahmad. Wa qala al-Imam Malik laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yukhadhu min qawlihi wa yutraq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-6. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Saya Muhammad sampaikan, firqatul najiyah itu tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari kesalahan. Yang mana beliau tidaklah berbicara dari hawa, dari nafsunya, dari keinginannya semata. Adapun selain beliau, dari manusia biasa, manusia secara umum, betapapun tingginya kedudukannya, maka tetap salah, tetap ada kesalahan. Karena Nabi SAW bersabda, atau sebagaimana sabda Nabi bersabda, setiap Bani Adam adalah banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik yang banyak salahnya tersebut adalah yang bertaubat. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Kemudian beliau sampaikan perkataan Imam Malik rahimahullah, di mana beliau mengatakan, Imam Malik, tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi SAW atau selain Nabi SAW kecuali bisa diambil perkataannya dan ditinggalkan, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimani warahmatullah, ini prinsip yang ke-6, bahwa firqatul najiyah itu sangat fanatik terhadap firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada firman Allahnya, ada sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang menjadi pegangannya. Nah, sikap fanatik ini itu hanya berlaku untuk firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan siapapun, termasuk dari tokoh-tokoh yang sangat ditokohkan, dari ulama panutannya, ulama yang diagungkan, maka tetap dibatasi dengan kesesuaian dengan firman Allah dan sabda Nabi. Ketika kemudian dia dapatkan bahwa perkataan tokohnya, perkataan ulamanya yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati, itu berseberangan dengan firman Allah atau sabda Nabi SAW, maka dia tinggalkan perkataan tokohnya, perkataan ulamanya, untuk kemudian dia merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Bahkan sikap seperti itu adalah sebagai sikap menghargai, menghormati ulama panutannya. Karena kalau kemudian dia mendahulukan pendapat tokohnya, pendapat ulamanya di dalam hal yang berseberangan dengan firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini justru menjadi beban bagi tokohnya. Bukan mengurangi beban. Karena orang yang diikuti dalam kesalahan, maka dia dapat menanggung dosa akibat kesalahan orang yang mengikutinya. Karena kesalahan orang yang mengikutinya dampak dari kesalahannya. Sehingga bentuk kasih sayang dan penghormatan, penghargaan kepada tokohnya adalah ketika pendapatnya bertentangan, berseberangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka dengan sangat lapang dada untuk kemudian meninggalkannya. Dia tidak fanatik kepada pendapat tokohnya, pendapat panutannya. Mengapa demikian? Ya karena sudah merupakan qudratullah, sunnatullah, yang pasti terjadi bahwa setiap Bani Adam itu pasti salah. Dan tidak ada yang maksum, yang terjaga dari kesalahan selain Nabi SAW dari umat ini. Adapun selain Nabi SAW, sekali berapapun ilmu yang dimilikinya, ketakwaan yang dimilikinya, keimanan yang dimilikinya, pasti
ada kesalahan, ada kekeliruan yang kadang tidak disadari pula oleh pelakunya bahwa hal itu merupakan kesalahan. Dan sangat mungkin seseorang setinggi apapun ilmunya, sekuat apapun imannya, ada hal-hal pada dirinya yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan Alkitab atau As-Sunnah. Karena keterbatasannya ada. Karena kesempurnaan, kesesuaian dengan Allah di dalam syariatnya itu hanya diletakkan pada utusannya. Yang mana apabila utusannya terjadi kekeliruan, langsung tegurannya langsung dari Allah SWT. Sehingga langsung disadari. Berbeda dengan selain Rasul, maka tidak mendapatkan teguran langsung dari Allah Ta'ala kalau terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin dia berada dalam kesalahan dan itu menjadi kehidupannya tanpa disadari. Meskipun tujuan dari pelakunya adalah dia berjalan di atas kebenaran, tetapi dalam kasus tersebut ternyata salah. Dan kesalahan seorang ulama banyak sebab. Jadi banyak sebab-sebab yang bisa melatar belakangi mengapa seorang alim itu bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Yang jelas hadis Nabi kullu bani Adam khata' itu sesuatu yang pasti. Sehingga kalau kemudian kita melihat hadis ini, maka ya kita tidak boleh fanatik kepada individu tertentu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangankan manusia hari ini, ulama hari ini, sekaliber para sahabat pun, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah salah, Umar bin Khattab juga pernah salah, demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya, ada pendapatnya yang tidak tepat, maka itu bukti bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, setakwa apapun seseorang, maka bisa terjerumus ke dalam kesalahan, baik kesalahan secara ilmiah, itu pendapat, atau kesalahan secara perilaku, terjerumus dalam dosa. Tetapi ya khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Maka secara umum bahwa para ulama adalah orang-orang yang bertobat. Ulama Rabbani, maka secara umum mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat apabila terjerumus ke dalam kesalahan. Tidak kemudian mereka berbahagia dengan kesalahan yang terus-menerus dalam kesalahan. Tetapi dia akan bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka Imam Malik rahimahullah belum menyampaikan, ya tidak ada seorang pun ya selain Nabi SAW kecuali pasti ya perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Jadi wajar-wajar saja kalau kemudian kita tidak sependapat dengan pendapat si fulan dari ulama walaupun kaliber internasional. Mengapa? Karena ternyata ada hadis dan hadis tersebut juga diambil pendapatnya oleh ulama yang lainnya. Jadi sesungguhnya misalnya kita sebagai para muqallid, ya, orang awam yang mengikuti para ulama, maka ketika kemudian kita meninggalkan perkataan ulama tertentu, kita pun juga akan merujuk kepada pendapat ulama yang lainnya yang lebih sesuai dengan dalil, yang jelas-jelas ada dalilnya. Sehingga tidak sepantasnya orang yang sudah jelas baginya sunnah Nabi, lalu kemudian dia tinggalkan demi perkataan seorang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibnu Abbas pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca, belum mengkhawatirkan ya, akan turun hujan batu dari langit ketika disampaikan kepadanya sabda Nabi SAW, tetapi kemudian dibantah dengan perkataan Abu Bakar atau Umar bin Khattab radhiyallahu. Para pemirsa rahimani warahmatullah, dari hadis tentang kullu bani Adam khata', saya akan sampaikan beberapa faedah. Yang pertama,
Bani Adam tidak ada yang maksum selain Rasulullah. Jadi kita semuanya, siapapun kita adalah pasti ada kesalahan, baik kesalahan ilmiah maupun kesalahan dalam arti kemaksiatan. Kemudian yang kedua, banyak dosa adalah tabiat Bani Adam, khata'. Jadi itulah tabiat Bani Adam. Kata Nabi, khata', banyak salah, banyak dosa. Dan terkadang seseorang dengan dosa tersebut itu menjadi sebab peningkatan derajat ketika dia merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosanya, lalu kemudian taubatan nasuha kepada Allah Ta'ala dan senantiasa ingat akan dosanya, khawatir kalau kemudian dosanya tidak diampuni, sehingga kemudian menyebabkan dia menutupinya dengan banyak-banyak beramal soleh. Jadi ada banyak hikmah yang Allah takdirkan dengan dosa pada hamba-hamba yang soleh. Jadi sesoleh apapun seorang hamba pasti terjerumus dalam dosa. Dan terkadang dengan sebab dosa tersebut menjadikan peningkatan kadar kesolehan. Tentunya bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dosa akan terhapus dengan taubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Maka at-ta'ib minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Kaman la dzanba lahu. Jadi orang yang telah bertaubat dari dosanya, kedudukannya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Karena ketika Nabi bersabda atbi as-sayyi'ati al-hasanata tamuha, susulilah perbuatan dosa dengan hasanat, niscaya akan menghapus dosa tersebut. Maka hasanat yang disepakati oleh para ulama menghapus dosa adalah hasanat taubah. Ini taubat yang diterima oleh Allah, maka menghapus jejak dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian yang kelima, yang keempat, dosa itu bertingkat-tingkat keburukannya. Dosa yang diperbuat oleh Bani Adam, ada dosa syirik, yang dengan sebab itu maka dia menjadi orang kafir. Kalau sebelumnya dia muslim, maka menjadi murtad dengan dosa syiriknya. Kemudian ini yang terbesar. Kemudian ada dosa bid'ah, yang disebabkan kan syubhat, kerancuan di dalam pemahaman terhadap agama, maka disebabkan hawa. Ini dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa besar kemaksiatan, yang Imam Syafi'i rahimahullah belum menyampaikan seseorang menghadap kepada Allah dengan seluruh dosa selain syirik masih lebih mending daripada dia menghadap kepada Allah dengan satu hawa. Itu kecenderungan untuk menyelisihi jalan hidup Nabi SAW. Dia ada hawa, ada kerancuan di dalam beragama, ada unsur protes terhadap syariat, sehingga dia menganggap bahwa cara berpikirnya, logikanya, atau cara yang temuhnya itu lebih baik, meskipun tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Ini hawa. Maka ini sangat dekat dengan kesyirikan. Inilah hakikat bid'ah. Kemudian ada dosa-dosa besar, kemaksiatan yang bukan termasuk bid'ah, seperti misalnya pencurian, mencuri, minum khamar, kemudian melakukan perampasan harta dan sejenisnya. Maka ini adalah dosa-dosa besar. Dan di sana ada shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, ini tingkatan-tingkatan dosa. Yang satu lebih tinggi kadarnya, lebih besar kadarnya di dosa yang lainnya. Nah, setiap Bani Adam mau tidak mau, maka dia masuk dalam perangkap dosa, baik yang tadi besar atau yang kecil. Maka berbahagialah bagi mereka yang senantiasa bertaubat dari dosanya. Adapun orang yang tidak punya dosa, tidak ada. Yang ada adalah seorang mukmin yang bertakwa, yang setiap dia berdosa maka dia bertobat kepada Allah Ta'ala.
seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran tentang ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya mencakup langit dan bumi. Itu poin yang ke-6 dari prinsip al-firqatun najiyah dan beberapa faedah dari hadis yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Kemudian poin yang ke-7, beliau sampaikan, Syekh Muhammad rahimahullah, al-firqatun najiyah hum al-hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadhuru man qatalum hatta ya'tiya amrullah. Rawahu Muslim. Wa qala syair al-hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Poin yang ke-7, bahwa al-firqatun najiyah mereka lah ahlul hadis, orang yang memiliki perhatian yang besar kepada hadis, penelitiannya dan pengamalannya. Yang Rasulullah SAW telah bersabda tentang mereka, tentang firqatun najiyah ini, akan senantiasa ada ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran, di mana tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka sampai Allah Ta'ala datangkan perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Ada penyair mengatakan ahlul hadis itulah ahlul nabi. Ahlul hadis adalah keluarga Nabi. Mereka kelompoknya Nabi. Jadi meskipun mereka secara jiwanya itu tidak bersahabat dengan Nabi SAW, tetapi secara mereka sendiri tidak bersahabat dengan Nabi SAW, tetapi secara jiwanya atau nafas mereka itu senantiasa bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi zat mereka tidak sejaman, tidak berkumpul dengan Nabi, tetapi nafas mereka itu sejalan, bersahabat dengan Nabi SAW, karena kehidupan Nabi, sunnah Nabi itu ada dalam pribadi mereka, lahir maupun batin. Jadi maka ya, kalau melihat seorang ahlu sunnah itu seperti melihat para sahabat Nabi SAW. Dari sisi cara berpikirnya, keyakinan yang tersimpan di dalam hatinya, kemudian perilaku hidupnya, itu seperti apa yang terjadi pada para sahabat Nabi SAW. Jadi meskipun tidak sama persis, tetapi ada kemiripan, banyak kesamaan. Walaupun ya tentunya dari sisi tingkat ketakwaan itu berbeda. Tetapi yang melihat ahlul hadis hari ini itu seperti apa? Melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama salaf. Karena upaya yang sedemikian rupa, kesungguhan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh al-firqatun najiyah, orang-orang yang tergabung dalam golongan yang selamat ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini poin yang ke-7 yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah, dan saya ingin sampaikan beberapa faedah terkait dengan poin yang ke-7 ini. Yang pertama, Ahlus Sunnah memiliki julukan yang banyak yang sekaligus menunjukkan sifat dan karakter mereka. Jadi perlu diketahui bahwa al-firqatun najiyah itu salah satu julukan untuk Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sendiri memang memiliki julukan yang banyak, yang semua julukan tersebut menunjukkan karakter mereka, sifat mereka, nasib mereka. Mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan selamat, karena mereka lah golongan yang selamat. Selamat di dunia dari berbagai macam syubhat dan bid'ah, dan selamat di akhirat dengan masuk surga, selamat dari neraka. Mereka disebut dengan Ahlus Sunnah karena mereka lah betul-betul perhatian yang sangat besar kepada sunnah.
berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka disebut ahlul hadis karena sangat perhatian kepada hadis-hadis Nabi, diteliti hadis-hadis Nabi itu. Dari sisi lafadznya, apakah betul-betul valid dari Nabi SAW, dan juga dari sisi makna yang terkandung dalamnya. Itu ahlul hadis. Kemudian mereka disebut ahlul asar karena ya sangat perhatian kepada asar, jejak peninggalan Nabi SAW dan salafus saleh. Mereka disebut sebagai juga ahlul jamaah, al-jamaah, karena mereka berusaha untuk bersatu di atas kebenaran. Dan juga mereka bersatu bersama kaum muslimin, patuh kepada penguasa yang sah dari penguasa kaum muslimin, tidak suka bercerai-berai. Disebut ahlul jamaah. Mereka disebut juga salafiyun karena mereka adalah mengikuti jejak salafus saleh ridwanullah alaihi ajmain, dan tidak termasuk nama mereka adalah wahabiyun ya. Jadi tidak ada gelaran untuk ahlus sunnah dengan predikat wahabi. Itu adalah gelaran yang disematkan oleh para pembenci al-firqatul najiyah, gelaran yang disematkan oleh mereka, dan hakikatnya mereka adalah bukan wahabi. Karena tidak ada sosok yang menjadi panutan 100% kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika seseorang mengambil sebagian ulama sebagai panutannya selama yang benar, maka itu adalah tidak hanya pada individu tertentu, tetapi demikianlah sikap Ahlussunnah kepada seluruh ulama. Seluruh ulama mereka adalah panutan mereka selama dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, persamaan batin jauh lebih penting daripada sekadar persamaan zahir. Ya, jadi meskipun al-hadis ini tidak sejaman dengan Nabi SAW, tetapi jiwa mereka, hati mereka itu adalah sejalan dengan Nabi SAW. Jadi menyamakan diri dengan Nabi SAW yang paling pokok adalah kesamaan batinnya, yaitu tauhid, akidah. Kemudian dalam hal-hal yang zahir, dari hal-hal yang disyariatkan secara dalam syariat Islam, dan tidak semata-mata mungkin gaya rambutnya atau kemudian gaya pakaiannya, tetapi adalah pada hal-hal yang itulah tuntutan dari syariat, batinnya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtalu, kata Allah. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, para sahabat Nabi, niscaya mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi pokok-pokok keimanan yang dituntut untuk kemudian paling diupayakan kesamaannya. Kemudian ya, itu faedah yang bisa saya sampaikan pada poin yang ketujuh. Nah, nampaknya waktu itu tinggal beberapa menit saja, maka saya cukupkan sampai pada poin yang ketujuh ini, dan insya Allah kita lanjutkan tentang jalan hidup Ahlussunnah wal Jamaah, jalan hidup al-firqatul najiyah pada pertemuan yang berikutnya. Waktu yang tersisa adalah untuk tanya jawab apabila ada. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan pada poin berikutnya, insya Allah. Ya, silakan. Bismillah. Anda pernah dengar jika keturunan Nabi tidak pernah salah atau dianggap maksum semua perbuatannya, mereka terampuni? Apakah benar seperti itu, Ustaz? Ya, para pemirsa rahimani warahmatullah, bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa keturunan Nabi SAW adalah tidak pernah salah, itulah pernyataan yang salah. Itu adalah menyelisih sabda Nabi SAW sendiri. Ya, bapak mereka, kakek mereka, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu khata'. Adapun Nabi dikecualikan berdasarkan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan dalam kenyataannya Nabi pun ada kesalahan, tetapi ditegur oleh Allah secara langsung, sehingga langsung disadari sebagai kesalahan dan kemudian tidak dilanjutkan, tidak diteruskan sebagai perbuatan yang
salah yang tanpa tersadari. Ya, apalagi cucu. Nah, tentang cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi, ya bahkan di antara mereka ada yang keluar dari agama Nabi SAW dengan syirik yang mereka perbuat. Di antara mereka ada yang menjadi ahlul bid'ah. Jadi pemilik bid'ah yang suka dengan hal-hal yang bid'ah. Baik bid'ah dalam keyakinan maupun bid'ah dalam amalan. Dan di antara mereka ada yang terjerumus dalam dosa besar, dan di antara mereka ada yang dalam dosa kecil, dan di antara mereka ada yang jalan yang lurus. Jadi Ahlul Bait Nabi SAW atau keturunan Nabi SAW itu adalah ya berbagai macam modelnya. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang maksum. Perlu diketahui, tidak ada satupun. Maka termasuk keyakinan bid'ah, keyakinan sesat yang meyakini bahwa setiap keturunan Nabi pasti terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa dan seperti apa yang boleh dipanggil imam atau ulama? Karena di Indonesia sendiri banyak yang diulamakan, bahkan disebut imamnya orang muslim. Barakallahu fiik. Ikhlas rahimani walahullah. Jadi pertama, imam. Apa makna imam? Adalah panutan, teladan. Imam adalah panutan, teladan. Maka kalau kemudian imam kaum muslimin dalam makna, jadi imam ada dua. Imam dalam pemerintahan itu adalah yang kebijakannya wajib untuk diikuti oleh rakyatnya selama bukan maksiat. Maka mereka diikuti, dipatuhi, maka mereka imam. Imam kaum muslimin dalam pemerintahan. Itu para penguasa, presiden dari seorang muslim, presiden muslim atau raja muslim. Itu imam kaum muslimin. Ada imam dalam agama, itu yang menjadi panutan dalam agama, di mana dicontoh perilakunya dan diikuti fatwanya. Siapa mereka? Ya yang kaum muslimin. Pertama, bahwa dia dikatakan imam apabila manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ilmu dan fatwa atau pengajaran, bimbingan yang disampaikan kepada umat itu adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah, sejalan dengan Al-Firqatul Najiyah. Maka tidak ada imam bagi kaum muslimin kalau itu ahlul bid'ah. Karena mereka tidak layak jadi panutan, bahkan mereka layak untuk ditinggalkan karena teladan dalam bid'ah, mencontohkan bid'ah, mempraktikkan bid'ah, mengajarkan bid'ah dalam kehidupannya. Jadi syaratnya harus seorang ahlus sunnah. Kemudian ya ilmu yang ada pada mereka mumpuni sehingga para ulama pun mengakui dia sebagai ulama. Ya. Jadi tentang keulamaannya itu diakui oleh para ulama. Jadi bukan orang awam, karena orang awam nggak paham tentang hakikat ulama. Jadi diakui oleh para ulama bahwa beliau adalah seorang ulama. Bahkan diimamkan juga oleh para ulama. Jadi para ulama mengangkatnya, menggelarinya, mendudukannya sebagai imam. Maka kita orang awamnya ikut. Ya, ulamanya saja mengimamkannya, apalagi kita. Ya, jadi tinjauannya lah para ulama pula yang mendudukannya sebagai ulama. Dengan catatan tadi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, mereka yang dinilai ulama oleh para ulama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Firqatul Najiyah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dari hadis Bani Adam yang keempat, dosa-dosa yang bertingkat-tingkat tadi di surat Al-Imran ayat keberapa? Dan ciri-ciri dosa yang sudah diampuni itu apakah sudah tenangnya hati, tambahnya iman? Jazakumullah khair. Ya. Tentang surat Al-Imran ayatnya yang bunyi wasari'u ila magfiratin rabbikum. Ayat 100 ya, sebentar saya lupa apa namanya persis ayatnya, ayat berapanya.
Ya bisa dicari nanti ayat dalam surat Al Imran ya, antara 131-an ke sini. Ya 133 ya. Itu kelanjutan dari Al Imran 133 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, nanti disebutkan pada ayat berikutnya 134-nya tentang mereka tidak berterus-menerus dalam dosa. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ayat tersebut. Jadi pada 134-nya dan 135-nya dari surat Ali Imran. Nah, terus apa tadi pertanyaan lanjutnya? Ciri-ciri dosa yang sudah diampuni itu apakah sudah tenangnya hati, tambahnya iman? Ya, Ikhfaf rahimani warahmatullah, ya di antara alamat ya. Alamat. Karena seorang tidak mengerti secara persis apakah dosanya sudah diampuni atau belum. Tetapi secara umum bahwa di antara tanda bahwa dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala, ya kondisi orang tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ada perasaan takut untuk kemudian mengulangi lagi, dan bertambah amalnya dari sebelum dia berdosa, maka kemudian ya bisa jadi dia merasa lebih tenang hidupnya, lebih nyaman ketika kemudian dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, lalu kemudian Allah berikan kepadanya ketenangan, tetapi tetap tidak hilang perasaan takut akan dosa tersebut, karena ya seorang mukmin hidupnya di antara khauf wa roja, di antara takut dan berharap. Takut apabila dosanya belum diampuni karena nggak menyesal dalam taubatnya, tetapi tetap berharap bahwa Allah mengampuni dosanya dan taubatnya diterima oleh Allah SWT. Nah, kalau kemudian ada perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik, maka itu ada alamat bahwa dosanya diampuni oleh Allah SWT. Allah alam bisawab. Nah, ya, ikhwafidin para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani warahmatullah, ya waktu cepat berjalan, sudah kurang lebih 1 jam perjalanan kajian kita. Maka saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah, masih dalam bab Minhaj al-Firqatul Najiyah dari buku Minhaj al-Firqatul Najiyah wa Taifal Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa berjalan di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan dianugerahi taubat yang segera apabila kita terjerumus dalam dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.